Halo semua, selamat pagi. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semua. Semoga hari ini semua berada dalam keadaan yang sehat ya. Mari kita mulai pembelajaran kita. Masih tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang kedua, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak, mari kita lihat pada slide ya. Ada gambar. Ini adalah gambar dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya. Coba anak-anak amati hewan apa saja ini. Nah, setelah anak-anak mengamati gambar ini, mari kita coba jawab pertanyaan ini. Untuk apakah gajah diburu? Kedua, apa kegunaan gading gajah? Dan ketiga, di mana habitat gajah? Oke. Mari kita mengikuti bacaan pada teks ini. Anak-anak perhatikan di buku teks atau di slide ini. Mari kita mulai. Kita membaca bersama-sama. Tertangkapnya pemburu gading gajah Sumatera. Aksi pemburu gading gajah terbongkar. Polda Riau berhasil meringkus 8 orang tersangka yang terlibat pemburuan gading gajah di Riau pada Selasa tanggal 10 Februari 2015. Berdasarkan laporan terbaru Pekanbaru, pemburu gajah ditangkap bersama gading gajah Sumatera senilai ratusan juta rupiah hasil perburuan di kawasan hutan pinus, Kecamatan Mendau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Nah, anak-anak, kita lanjut. Penangkapan pemburu-pemburu berawal dari informasi masyarakat. Kepolisian kemudian melacak dan akhirnya berhasil meringkusnya. Di Simpang Rimpung, Rumbai, Pekanbaru. Dalam keterangan kepada polisi, salah satu tersangka sempat berbelit dengan mengatakan bahwa aksinya di hutan tidak bermaksud untuk memburu gading gajah. Ia mengungkapkan ia membunuh gading gajah karena takut salah satu gajah bergerak mendekati mobil. Namun, keterangan ini terbantahkan oleh tersangka lain yang mengaku membawa rekannya memburu gajah dan mengambil gadingnya. Polisi sampai saat ini mendalami tujuan pemburuan gading gajah. Dugaan sementara, gading gajah dijual ke luar negeri. Harga satu gading gajah bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membaca pemburuan gading gajah, sekarang ada 5 pertanyaan yang ada di slide. Silakan anak-anak jawab. Oke? Nah, anak-anak, setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup di bumi, termasuk tumbuhan dan hewan. Kita sebagai manusia juga berhak untuk memanfaatkan seluruh makhluk hidup di bumi. Tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Kita harus memanfaatkan makhluk hidup dengan cara yang baik dan bijaksana. Dengan memanfaatkan makhluk hidup dengan bijaksana dan tercipta keseimbangan lingkungan. Namun masih banyak perbuatan manusia yang memanfaatkan makhluk hidup bersenang-senang, terutama hewan liar. Berikut ini contoh perbuatan manusia yang memanfaatkan makhluk hidup dengan sewenang-wenang. Pertama,
tadi memburu gajah untuk mengambil gadingnya. Kedua, memburu harimau untuk diambil kulitnya. Ketiga, mengambil hewan liar yang berada di ambang kepunahan. Mengambil sirip ikan dijadikan makanan, atau penebangan hutan menyebabkan hilangnya habitat hewan liar seperti orang utan atau hewan-hewan liar lainnya. Nah, anak-anak, carilah berbagai sumber hewan liar yang semakin langka tetapi masih banyak dipelihara oleh orang. Masukkan hasil pencarianmu dalam tabel yang ada di slide ini. Nah, anak-anak, untuk mendapatkan informasi kita dapat melakukan wawancara dengan para narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi, dan biasanya orang yang menjadi narasumber adalah orang-orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber mengenai informasi satu hal. Nah, kalau ada narasumber berarti ada tanggapan. Tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu hal tentang masalah yang terjadi. Jika ada orang berbicara dan memberikan suatu penjelasan, maka dengarkan dengan baik dan berikan tanggapan dengan bahasa yang santun agar tidak menimbulkan rasa kecewa. Nah, di slide ini adalah contoh wawancara antara Sera dan Pak Ridwan. Silakan anak-anak baca di slide ini. Nah, setelah anak-anak membaca percakapan dari Pak Ridwan dan Sera, kita mengambil kesimpulan. Ada tanggapan Sera terhadap penjelasan Pak Ridwan mengenai Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, seperti penjelasan Pak Ridwan, di sini dikatakan Taman Nasional Ujung Kulon ini luasnya 1260 km persegi. Tanggapan Sera, wah, Taman Nasional Ujung Kulon ini luas sekali ya Pak. Yang kedua, penjelasan Pak Ridwan, pencurian dan pemburuan masih terjadi di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian Sera menanggapi, sayang sekali pencurian dan pemburuan terjadi di dalam hutan, dan seterusnya. Nah, ini adalah tanggapan ya dan penjelasan. Nah, anak-anak boleh membuka di internet atau majalah, koran, kemudian carilah penjelasan narasumber mengenai hewan langka. Tugas Anda memberikan tanggapan tentang tanggapan Anda mengenai hewan langka tersebut. Buat di buku tugas ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, anak-anak, beragam hewan tinggal di penjuru bumi ini, dan tempat hidup hewan ada dua, di darat dan air. Nah, hewan yang hidup di darat ya ada macam-macam ya. Harimau, apalagi orang utan, gajah, unta, kadal, ada ular, beruang kutub, penguin, dan kucing, anjing, burung nuri, sapi, ayam, kelinci, dan lain-lain, banyak ya. Kemudian ada hewan yang hidup di air, ikan mas, ikan lele, belut, ikan mujair, apalagi ikan hias ya, gurita, kuda laut, apalagi anak-anak, ikan bandeng, lobster, udang, katak, kodok, dan lain-lain. Nah, hewan-hewan tersebut memiliki ciri khusus. Sekarang kita lihat bebek. Ciri khusus bebek yaitu memiliki paruh berbentuk sudu. Bentuk paruh yang demikian berfungsi sebagai penyaring makanan. Ketika bebek mencari makanan di daerah berlumpur, paruh ini menyaring makanan.
Kedua, unta. Unta bertahan hidup tanpa makanan dan minum selama beberapa hari karena memiliki panuk. Panuk merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak ya. Nah, anak-anak, unta memiliki ciri khusus, yaitu berupa bulu mata berukuran panjang dan hidung yang bisa menutup. Kedua struktur tubuh tersebut dapat menjaga unta tidak kemasukan debu dan pasir yang berterbangan. Kemudian selain itu, unta juga memiliki telapak kaki yang berukuran tebal dan lebar. Struktur kaki ini dapat mencegah tubuh dari unta agar tidak terbenam ketika berjalan di pasir. Berikutnya kita belajar mengenai penguin. Penguin dapat hidup di daerah dingin karena memiliki kulit tebal yang ditumbuhi oleh bulu dan sangat tebal. Di bawah permukaan kulit tersebut terdapat lapisan lemak. Nah, adanya bulu lebat ini, lapisan lemak yang demikian membuat penguin dapat bertahan di tempat yang udaranya dingin. Nah, berikut kita belajar mengenai kelelawar. Kelelawar biasanya dia hidup di gua di tempat yang gelap. Nah, kelelawar ini dikenal sebagai hewan nokturnal karena kebiasaannya mencari makan pada malam hari. Nah, ekosistem kelelawar merupakan sistem penggunaan pantulan bunyi untuk mendeteksi posisi keberadaan suatu objek. Jadi objek dapat berupa makanan, pepohonan, atau dinding gua. Dengan cara demikian, kelelawar dapat mengambil makanan atau jalan yang hendak dilewatinya di kegelapan malam. Nah, ekolokasi bekerja ketika kelelawar terbang atau mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulut hidungnya. Jika bunyi tersebut mengenai suatu objek, maka pantulan bunyi tersebut terdengar jelas dengan telinga kelelawar. Sungguh luar biasa ya. Dan hewan yang terakhir adalah cecak. Semua pernah lihat ya? Ini ada di rumah kita. Cecak kerabatnya tokek, merupakan hewan yang biasa hidup merayap pada dinding atau loteng. Makanannya berupa hewan kecil seperti nyamuk dan laron. Cecak dapat merayap di dinding atau loteng karena memiliki struktur kaki khusus. Pada telapak kaki cecak terdapat guratan-guratan yang dilapisi oleh bulu-bulu. Nah, struktur kaki ini berfungsi sebagai alat perekat ketika cecak merayap. Itulah sebabnya cecak tidak pernah jatuh ketika merayap di dinding. Ciri khusus cecak lainnya yaitu memiliki lidah berlendir, lengket, dan autotomi. Lidah berlendir ini berfungsi untuk menangkap mangsa. Sementara itu, autotomi adalah peristiwa pemutusan bagian ekor cicak mengelabui musuhnya ketika berada terancam. Oke, ketika anak-anak mendengarkan penjelasan ini, silakan jawab pertanyaan yang ada di slide. Boleh? Oke. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi gurumu. Dan jangan lupa like, share, subscribe video ini untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat.